Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita ya, boleh bantu dengan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang mau lihat koleksi fauna-fauna aquatic ya, di Kami Masai Aquatic, bisa langsung di follow aja ya di Instagram kita, Naufal Kami Masai, ataupun di marketplace kita teman-teman, ada di Tokopedia sama di Shopee. Linknya ada di deskripsi teman-teman, langsung klik aja. Oke teman-teman, balik lagi di channel kita Kami Masai Aquatic. Nah, kita kali ini mau konten tentang ini ya, mungkin update tentang lele ya. Karena kita ini baru pindahan nih, kebetulan di farm kita yang di Celengkrang ini teman-teman nih. Kita juga baru nyeting ya beberapa ya, ini juga belum pada isi. Terus kita juga baru mulai ini lagi teman-teman, ngindukin ya. Kalau toko sih masih tetap ya di Riung Bandung teman-teman ya, bisa langsung di Gmail aja ya Kami Masai Aquatic. Nah kalau farm di sini teman-teman, di sini tuh rencana kita mau nganakin Rasbora Galaxy, sama utamanya sama ini pygmy ya teman-teman, ini Corydoras pygmy. Nanti yang lain-lainnya nanti kita coba budidayain lah teman-teman ya, kita coba usahain. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang kita mau coba ini aja ya, lihat perkembangan namanya tuh budik damber teman-teman ya, karena kita juga baru setting di sini budik damber untuk kelele teman-teman, baru setting banget. Mungkin ada sekitar sebulan kurang lah teman-teman ya. Kita tuh beli ukuran bibitnya tuh ukuran 7 sampai 8 cm teman-teman, kayak gitu. Nanti kita akan cek di luar ya posisinya teman-teman ya. Kalau di sini ikan-ikan hias banyaknya teman-teman ya. Nanti juga kita bakal review lah teman-temannya di sini, walaupun di sini masih berantakan. Nanti kita coba review lah ikan-ikan yang ada di sini ya teman-teman ya, sebagai edukasi aja, sharing-sharing ya teman-teman ya. Posisinya ada di luar teman-teman. Nanti kita langsung lihat ya ke depannya. Oke teman-teman, ayo kita langsung lihat ke ember. Nah teman-teman, di sini ya teman-teman ya, ini udah running sekitar hampir 1 bulanan teman-teman. Di sini juga kita ngebibitin ya. Ini tuh kalau nggak salah bayam ya teman-teman ya. Kalau yang ini kangkung nih, cuman belum semuanya ini ya tumbuh ya, belum, jadi nggak merata ya pertumbuhannya ya. Mungkin ada yang kurang kena sinar matahari mungkin ya teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, nanti kita coba setting lagi teman-teman. Nah tuh ini teman-teman nih, ini yang ini kayaknya belum dikuras lagi ya teman-teman ya. Nanti kita mau coba kuras nih 2 ember ini. Kalau yang sebelah sini udah kemarin banget sih kita kuras ya. Ini juga sama tuh teman-teman. Kalau ini apa ya, kalau saya lupa lagi, kubis gitu apa ya, lupa lagi teman-teman. Nah tuh ini mah masih bagus lah teman-teman ya, masih lumayan bersih lah. Cuman ini belum dikasih apa namanya tuh fermentasi itu ya teman-teman, EM4 ya. Nanti kita bakal coba buat ya teman-teman ya, karena kalau nggak pakai itu jadi air cepat rusak teman-teman. Nanti yang ngaruhnya ke amonianya tinggi dan ikannya bisa mati tentunya, karena kan di sini kan padat ya teman-teman ya. Jadi harus ada yang makan amonianya ya, yaitu pakai bakteri ya tentunya. Seperti itu teman-teman, nanti kita buat ya. Nah untuk pertama kita mau coba kurasi dulu lah yang ini teman-teman ya, biar ini kayaknya udah pada di atas dulu ya teman-teman. Tuh udah di atas. Kalau tandanya kalau udah di atas gini pada berdiri, berarti air udah kurang baik ya teman-teman ya. Tuh posisinya udah kayak menggantung gitu. Ini harus segera di kuras ya, ganti air teman-teman tentunya. Kalau ini tuh beda kan teman-teman, kalau yang ini kan pada di bawah ya. Nanti ketika dikasih makan baru ke atas. Nah itu berarti udah dalam keadaan si ikan sehat ya, normal, dan air masih bagus teman-teman. Nah kalau ini emang saatnya ya teman-teman. Ini tuh kita kuras biasanya sekitar 3 sampai
atau 4 hari sekali ya teman-teman ya. Gimana ini sih kondisi airnya teman-teman ya, dan kondisi ikannya. Ketika ikannya tadi kayak di atas ya, itu ya harus cepet-cepet sih. Kita nggak bisa nentuin kapan ngurasnya, tapi biasanya rentang sekitar 3 atau 4 hari sekali lah kayak gitu teman-teman. Terus ditambahin fermentasi itu ya, bakterinya teman-teman gitu. Pertama kita kuras dulu ya teman-teman ya. Ini ya udah kotor banget ya kayak gini teman-teman. Ini tuh jadi dikurasnya gini ya teman-teman ya, pakai selang ini penyedot. Soalnya di sini nggak ada ininya, nggak ada kerannya. Ada juga keran ini sih, cuman udah nggak terlalu bagus sih ya teman-teman. Itu dia juga nggak sekencang pertama. Kalau yang ini nggak ada banget, nggak ada kerannya. Nah kalau yang ini lebih cepat, soalnya ada ininya, ada tutup ininya ya, tinggal buka langsung air keluar. Jadi memang lebih cepat. Kalau itu harus dibantu pakai itu ya teman-teman ya. Jadi sabar aja kayak gitu teman-teman. Ini mungkin sekitar 5 menitan lah, nunggu sampai ini kekuras ya teman-teman ya. Stay tune. Oke teman-teman, sambil nunggu airnya habis nih teman-teman ya, mungkin dikuras sekitar, kita sisain 1/4 aja teman-teman ya, jangan sampai full semua. Nanti kalau air baru kan bakteri yang udah baik di sininya jadi kebuang semua teman-teman. Jadi kita sisain 1/4 aja teman-teman ya. Nah sambil nunggu kita ini dulu kasih makan dulu nih teman-teman yang di sini nih, yang kemarin udah dikuras ya teman-teman nih. Nupak kita pakai tele high profit ya teman-teman, yang ukuran 2. Tuh, kita tebar aja. Ya teman-teman, pokoknya kita kasih tuh sampai dia kenyang aja. Kalau udah nggak keras lagi buat makan, ya udah jangan ditambah lagi, nanti malah jadi keruh ya teman-teman ya nantinya ya, sisa pakan yang nggak kemakan tuh. Tuh teman-teman tuh kita kasih lagi. Sehat ya teman-teman, alhamdulillah tuh, makannya juga lahap. Langsung teman-teman lihat diserbu ya. Kalau yang ini kayaknya masih agak malu-malu teman-teman ya, belum terlalu ini. Tuh yang itu sebenarnya udah lapar juga sih sebenarnya teman-teman. Cuman kan keadaannya airnya gini ya, kalau kita tambah kasih makan malah jadi nggak bagus lah. Nanti aja pas kita udah isi air baru kasih makan. Tapi biasanya kalau udah ganti air tuh si ikan nggak terlalu lahap ya makannya, mungkin karena adaptasi air baru lagi gitu ya teman-temannya. Jadi nggak langsung kencang makannya kayak yang barusan di sini nih teman-teman tuh. Tukang di sini kan udah habis tuh, kita kasih lagi gini aja sih teman-teman. Ini tuh udah sekitar ukuran 10 sampai 12 sentian lah teman-teman ya. Kita beli tuh 7 sampai 8 sentian lah, karena udah segede-gede gini. Mungkin perkiraan sekitar 2 bulanan lagi lah teman-teman ya, ini siap panen tuh. Mudah-mudahan bisa kepanen ya teman-teman ya, nggak ada kendala apapun gitu ya teman-teman ya. Amin. Ini udah running sebulan kurang teman-teman ya. Oke tuh, ini udah mulai habis ya, tinggal dikit lagi sih teman-teman. Nah teman-teman, setiap kita kuras itu kita harus cek ya teman-teman ya kondisi ikannya ya. Ketika surut ini kan udah gampang kita lihat ya teman-teman kondisinya. Nah, wah teman-teman nih ada yang korban nih teman-teman ya, korban tewas nih kayaknya kanibal ya teman-teman ya. Tuh, jadi tinggal segini badannya gila. Kayaknya ini mungkin karena telat ngasih makan, bisa jadi teman-teman nih. Jadi kita buang aja. Itu karena bisa karena telat ngasih makan, bisa juga karena ikannya emang udah mati terus dimakanin sama
yang lain teman-teman. Kayak gitu ya resikonya sistem tebar padat kayak gitu teman-teman. Kita di sini tuh pakai ember yang ini berapa ya, 80 literan nih kalau nggak salah teman-teman. Isinya tuh per ember 50 ekoran lebih lah teman-teman, per ininya, per embernya tuh. Kita cek, harus cek kondisi ikannya teman-teman ya, takutnya ada yang sakit, berjamur atau apalah, ada yang mati apa, kita harus cepat buang. Kayaknya udah sih, tadi cuma tadi satu ya teman-teman ya, ada yang ya mati. Itu resikonya sih ya, Namanya padat teman. selanjutnya ember yang kedua ya teman-teman ya, ini Kita kembali kuras. Yang ini yang pertama kita isi air ya teman-teman ya, karena ini udah cukup lah segitu. Sambil kita cek ikannya tadi. Di sini juga sama teman-teman, nanti kita harus cek ikannya ya, kondisinya ya, sama seperti yang tadi yang pertama. Oke, kita isi airnya teman-teman. Nah, kita isi ember pertama nih teman-teman. Oke. Nah, udah sih, kita tunggu sampai penuh kayak tadi ya teman-teman ya. Sambil ini juga kita tunggu kuras yang ini ya. Oke teman-teman, sambil nunggu airnya penuh ya, sambil ini juga dikuras, kita buat ramuan ya, ramuan rahasia ya. Sebenarnya kita udah pernah buat sih waktu itu ya, buat kontennya teman-teman. Ini mengulas lagi aja teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang belum lihat konten kita, atau konten kita udah tenggelam mungkin itu ya, udah lama banget. Jadi sekalian kita buat aja, sekalian ini kan kita juga udah habis sih, ini udah habis banget. Jadi kita buat aja ya sekalian teman-teman, sambil nunggu airnya penuh ini. Nah pertama-tama kita harus siapin botol ya teman-teman. Botolnya kalau bisa ya ukuran besar ya, mungkin ini ukuran berapa liter ya, liter gitu ya kalau salah ya teman-teman ya. Jadi pakai aja yang ukuran besar, karena nanti kalau pakai yang kecil ada udara ya, soalnya nanti bisa meledak teman-teman. Soalnya kalau udah jadi fermentasi ini jadi bisa mengembang gitu, karena udara yang terperangkap di sini teman-teman. Jadi kita harus sehari sekali tuh dibuka ya teman-teman ya, biar udaranya keluar, nanti tutup lagi gitu. Yang ini E4 nih teman-teman ya. Ini tuh bakterinya ya, bakteri starter. Ini tuh belum aktif ya teman-teman ya. Kalau kita kasih langsung ya nggak efektif ya teman-teman ya. Jadi harus dihidupinnya itu pakai ini teman-teman. Pakai ini molase ya teman-teman ya. Ini tuh molase itu kayak gula gitu ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Pokoknya pakai gula kayak gini ya. Bisa teman-teman belilah pokoknya di toko pertanian, peternakan kayak gitu ada, di online juga banyak teman-teman ya. Molase E4. Nah, ini kunci utamanya dua ini teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita harus tentunya isi air dulu ini ya. Karena kita pakai 3 botol, jadi ini kita fullin aja ya. Sorry. Nah, kita fullin dulu aja si ininya, baskomnya. Untuk takarannya teman-teman, biasa kita pakai tuh kalau yang molasenya 4 ya, 4 tutup botol ini nih, nanti kita pakai tutup botol ini. Kemudian untuk E4 nya biasanya pakai 2 atau 3 tutup botol ini teman-teman. Nanti dicampur aja sih teman-teman ya, diaduk-aduk. Kemudian udah sih simpel, tinggal masukin ke sini. Biasanya sehari sampai 2 hari sih sampai jadi tuh bakterinya ya, aktifnya teman-teman kayak gitu. Kalau udah pakai bakteri starter kayak gini, biasanya air lebih ini teman-teman, jadi lebih sehat lah teman-teman. Jadi kita nggak perlu nguras sampai sehari sekali atau 2 hari sekali. Jadi lebih jarang-jarang, soalnya kan airnya terjaga sama bakteri baik ini teman-teman ya, pengurai amonia gitu. Wah terlalu banyak nih teman-teman. Bagian nih udah kebanyakan. Nah teman-teman, nah cukuplah segini. Nah untuk perbandingannya seperti tadi ya, kita pakai molasenya dulu nih teman-teman.
empat ya, 4 tutup botol E4 ini teman-teman kita pakai untuk takarannya. Itu sebenarnya simpel sih teman-teman ya. Jadi perlu banget lah teman-teman ya untuk bakteri itu. Biar airnya nggak cepet rusak teman-teman. Rusak yang dimaksud tuh yaitu amonianya tinggi teman-teman. Amonia belum, kalau udah amonia belum kayak gitu ya udah jadi bisa mati saya emberin teman-teman, nggak akan ada yang bisa, namanya racun ya. Apalagi kan lele itu lumayan ya kotorannya teman-teman ya. Kalau habis makan tuh wah banyak banget. Apalagi kan di sini kan nggak pakai ini filtrasi ya teman-teman ya untuk lele itu, jadi pastilah cepat rusak airnya. Makanya ini sangat diperlukan banget lah teman-teman ya, bakteri itu. Apalagi kalau kayak sistem apa ya, bioflok teman-teman ya, yang airnya cuma pakai apa namanya, pakai aerator doang ya teman-teman ya. Itu kan ini banyak banget teman-teman si populasi ikannya ya, dengan Padat lah kayak gitu. itu teman-teman. Jadi wajib. Oke teman-teman, ini udah 4 ya molasenya, 4 tutup botol. Oke. Wah, yang kayak gini tuh ini banget sih, lengket banget teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita skip dulu ini ya, nanti kita coba aduk lagi. Ini sih tinggal diaduk aja sih si molasenya ya teman-teman ya, karena ini udah kepenuhan. Kita pindahin ke sini teman-teman, ini udah tinggal dikit, sambil kita cek lagi lah seperti biasa teman-teman ya, takut ada yang mati, sakit atau apapun lah. Tapi kelihatannya alhamdulillah sehat teman-teman ya, nggak ada masalah tuh, si ikannya sehat ya. Sip, alhamdulillah teman-teman, nggak ada masalah ya. Setelah ini udah kita lanjut lagi teman-teman, kita buat molasenya ya, campuran ininya, fermentasi untuk bakterinya teman-teman. Oke, itu tinggal aja ya. Kita selanjutnya aduk-aduk ya. Ini kan udah molasenya udah kita tumpahin nih teman-teman ya, 4 tutup botol E4 ini teman-teman. Udah kita aduk-aduk aja ini sih sampai ini kecampur ya sama airnya teman-teman. Sampai warnanya udah gelap ya dari tadi yang bening tuh. Sampai campur aja yang tadi, soalnya ini lengket banget nih teman-teman ya di bawah tuh. Ya gula sih ya kalau nggak salah, ini tuh gula merah gitu ya, apanya, bagian apanya gitu teman-teman ya. Saya belum baca-baca lagi. Nah gini teman-teman, ini kayaknya udah mulai kecampur. Selanjutnya kita masukin ininya, tentunya bakteri starternya ya, E4-nya nih teman-teman. Ini yang utamanya. Pakai ininya sekitar 2 atau 3 deh teman-teman, nggak apa-apa. 1, 2, oke 3. Nah ini nggak bisa langsung dipakai ya teman-teman ya, nanti kita masukin ke Kalau dulu untuk fermentasi 1 sampai 2 harian. baru aktif. Biasanya kalau udah aktif tuh nanti warna di botolnya nggak terlalu gelap ya teman-teman, kemudian ada kayak busa-busa gitu, terus wanginya tuh kayak apa ya, kayak tape gitulah teman-teman ya, yang udah difermentasi gitu teman-teman. Nah ini aduk-aduk aja ya tadi ya, Campur lah si E4 nya tadi ya, bakterinya nih. Setelah itu udah sih teman-teman, udah gini simpel, tinggal kita masukin ke wadah. Jadi kita nggak akan langsung pakai ya ke ikan ya teman-teman ya, ke ember. Ini
kita harus fermentasi dulu. Bagusnya sih sebenarnya kalau udah dikuras gini teman-teman langsung pakai ya, karena kita telat lah, ini udah kebetulan habis banget. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Cuman resikonya ya jadi cepat rusak aja ya, cepat keruh ya teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kita bakal kuras lagi aja. Kalau karena ini kan nggak pakai ini ya, belum pakai starternya. Jadi paling 2 hari lagi lah, nanti kita kuras lagi baru kasih E4-nya gitu. Sinian aja, kita botolin. Untuk takaran pemakaiannya ke ember disesuaikan aja ya teman-teman ya nanti ya. Nah ini tips teman-teman ya, kalau bisa jangan terlalu penuh ya, soalnya nanti takutnya jadi botolnya, soalnya nanti ngeluarin gas gitu. Jadi kita harus sisain ya ruang lah. buat udara ya teman-teman ya, nanti soalnya bakal mengembang gitu. Jadi kita juga jangan tinggalin sampai jadi aja, nanti sehari sekali atau berapa jam, misalnya 12 jam sekali buka gitu, enggak meledak teman-teman. Masukin lagi teman-teman ya, kita buat 3 botol aja buat nyetok teman-teman ya. Seperti tadi ya teman-teman ya, jangan full ya, kasih ruang untuk udara teman-teman. Nah segini cukup lah teman-teman ya. Oke, ini tutup dulu ya. Nah ini harus kita simpan di tempat yang ini ya teman-teman, jangan kepanasan, kalau bisa di tempat yang sejuk ya teman-teman ya, dan gelap lah kalau bisa gitu. Yang penting jangan kepanasan. Nah, satu lagi teman-teman nih. Udah teman-teman tuh, ternyata nyisa ya segini ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah. Kalau yang kayak gini sih kita buang aja, soalnya nggak ada tempat lagi, nggak ada wadahnya, cuma 3 botol teman-teman. Nah gini sih udah teman-teman, kita langsung Temen aja. timbal kan teman-teman ya, mudah banget lah, tinggal didiamkan sehari 2 hari, pokoknya nanti Biar ini bakal kan ini keruh ya, keruh banget, nanti bakal lebih cerah lah pokoknya ya warnanya tuh, tandanya udah jadi fermentasi, terus keluar busa ya, buih-buih gitulah teman-teman. Terus udaranya banyak di sini teman-teman, ketika dibuka tuh kayak buka apa ya, kayak buka soda lah teman-teman, langsung bunyi gitu. Itu tandanya udah jadi siap dituangkan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, beres ya untuk formula rahasia. Enggak rahasia lah teman-teman, udah dikasih tahu juga. Udah ini gini aja teman-teman ya. Ini kita langsung simpan dulu, nggak bisa langsung pakai karena ini harus difermentasi dulu teman-teman ya. Kita buat 3 botol nih teman-teman. Harusnya sih sebenarnya kalau udah ganti air gini ya langsung ditabur sih teman-teman, di sininya langsung kita tumpahin ya. Takarannya disesuaikan aja teman-teman. Cuman ya telat lah kita buatnya teman-teman ya. Dan kebetulan tadi kan kondisi ikan di sininya udah pada berdiri, jadi ya harus cepat-cepat dikuras. Sebenarnya kita harus stok yang banyak ya teman-teman, jadi nggak sampai habis kayak tadi, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita taburin nanti aja. Oke, ini udah diisi teman-teman ya tadi ya. Alhamdulillah kematiannya 1 doang tadi ya, nggak tahu karena kenapa ya. Dan ini sehat, kalau yang ini sehat aman, ini juga aman sih teman-teman, nggak ada masalah ya. Cuman kalau lele kalau dikasih makan pagi siang itu emang agak kurang ya nafsunya, biasanya malam, karena mungkin dia kan nokturnal ya kalau nggak salah ya teman-teman ya, jadi aktifnya di malam hari.
kayak gitu sih. Ini kita coba kasih makan aja lah teman-teman ya, yang baru dikuras ini teman-teman. Tapi biasanya nggak terlalu lahap ya teman-teman ya, kalau baru dikuras itu biasanya gitu ya, sepengalaman kita gitu. Cuman nggak apa-apa lah, kita ini aja, kasih aja, cuman nggak terlalu banyak banget lah tuh teman-teman ya, agak santai lah makannya juga, nggak salah lahap yang tadi tuh. Tapi alhamdulillah kalau tandanya kalau ikan udah mau makan terus nggak menggantung, tandanya si ikan sehat teman-teman ya, nggak ada masalah, alhamdulillah tuh. Segini mah oke lah tuh. Responnya bagus, respon makannya utamanya ya. Jangan telat kasih makan juga kalau lele teman-teman, takutnya temannya nanti dihajar. Mungkin kayak yang tadi juga, mungkin dihajar karena itu ya, atau mungkin udah mati mungkin ya, jadi di kanibalin teman-teman. Udah sih gitu aja, nggak usah terlalu banyak, nanti malah nyisa banyak. Kalau siang pagi hari itu ya dikit-dikit aja. Kalau kita kasih makan sih 2 hari ya, 2 kali sehari ya teman-teman ya, pagi sama malam gitu, biar cepat lah pertumbuhannya teman-teman ya. Udah sih kalau gini udah aman, alhamdulillah teman-teman, beres kegiatan kita untuk cek lele ini ya di Budik Damber ini teman-teman. Kalau untuk tanamannya ini ya menyusul lah, nanti kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cepet ya. Kayaknya harus agak dipapar matahari langsung ya, biar dijemur lah kayak gitu ya, biar cepat pertumbuhannya gitu. Next mungkin nanti kita update lah perkembangannya teman-teman ya, seperti biasa sampai ke panen ya tentunya teman-teman ya. Yang waktu itu kita di Reung ya, alhamdulillah hampir 10 kilo ya waktu itu kita panen tuh, alhamdulillah banyak banget. Oke teman-teman, beres juga teman-teman ya konten kita tentang update Budik Damber lele ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau lihat konten kita yang sebelumnya juga boleh langsung lihat aja di sini teman-teman ya. Itu mungkin sekitar 2 tahun belakang mungkin ya teman-teman ya, kita buat itu konten ini. Dan sekarang kita buat lagi lah teman-teman, karena ada fasilitasnya, kemudian ada embernya ya, jadi kita isi lagi gitu teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman udah saksikan channel kita, Kami Masai Aquatic. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang mau lihat koleksi kita tadi ya, bisa langsung di follow Instagram kita ataupun malah ke flash kita ya teman-teman ya, ada di Tokopedia sama di Shopee. Gitu aja teman-teman, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.